Oke, langsung saja ya. Di sini adalah cara untuk menyusun atau membuat laporan praktek kerja lapangan PKL. Karena banyak yang bimbingan itu masih pada salah. Jadi, untuk yang pertama itu cover ya. Covernya seperti ini. Ya. Jadi, ini nanti saya bagikan, tinggal diganti sesuaikan dengan tempat nama NPM. Jadi ini tempatnya, ini namanya, ini NPM-nya. Ingat, NPM-nya jangan dihapus tulisan NPM-nya. NPM titik nomor NPM-nya. Logonya ini ya. Ini halaman terluarnya ya. Kemudian untuk halaman yang kedua ada ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program diploma 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang dikasih tanda kuning ini maka itu disesuaikan aja. Kalau misalkan dia prodinya KA maka ininya dihilangkan. Kalau misalkan dia MI maka ini diganti dengan MI kayak gitu. Oke ya, paham ya. Kemudian ini, nah ini untuk cover. Jadi ada cover luar, ada cover dalam. Cover luar itu nggak ada ditulisnya. Kalau cover dalam ada ditulisnya seperti ini. Kemudian setelah cover, maka halaman selanjutnya adalah abstrak. Ini abstraknya nih. Jadi ada yang masih salah. Abstraknya itu ada yang 2 spasi. Ya, ini tulis nama, tempat, NPM. Nah, ini 1 spasi aja nih. Dan jangan banyak paragraf. 2 ini aja udah cukup. Ya, 2 seperti ini sudah cukup. Nih, seperti ini. Kemudian ini halaman persetujuannya nih. Ya, halaman persetujuan ini ya diganti aja nama tempatnya, kemudian bulannya disesuaikan. Kemudian ini pembimbingnya ya. Pembimbingnya disesuaikan nih. Disesuaikan dengan pembimbing yang ada di surat pengantar. Nih, nicknya gitu juga. Nah, kalau ini tetap. Kemudian ini disesuaikan dengan pembimbing lapangan yang diberikan oleh institusi tempat PKL. Lalu tanggal persetujuan ya, ini nanti ditulis aja tanggal setelah selesai PKL, misalkan 1 April, 5 April atau berapa gitu ya. Oke, kemudian ini pengesahan. Nah, pengesahan ini sesuaikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya, ini pembimbing lapangan masing-masing. Dan ini tetap ya Ibu Direktur Desti Nurdianti SSM Home. Oke, gitu ya. Nah, ini kata pengantar. Nah, ini disesuaikan aja prodinya komputer mau KA atau MI gitu. Kalau ini ya ini ada yang diganti ya. Ini jadi Agni Widya Stuti. Oke, jadi ini ya. Jadi ini untuk wakil direkturnya. Ini disesuaikan dengan nama pembimbing masing-masing. Ini juga disesuaikan dengan pembimbing lapangan masing-masing. Nah, ini disesuaikan juga misalkan 2022 Mei atau April, boleh silakan ini nama masing-masing. Seperti itu. Ini ingat 1 spasi, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang ya. Oke, ini untuk abstraknya. Lalu setelah abstrak ada daftar isi. Ini daftar isinya yang rapi kayak gini nih. Ya rapi kayak gini, ininya disesuaikan gitu. Jangan ada yang lebih, ada jadi nggak rata dia. Nah, ini daftar gambarnya, kemudian ini daftar tabelnya, kemudian ini daftar lampiran. Nah, untuk daftar lampiran ini ya, ini boleh dikasih angka, boleh enggak. Kalau misalkan dia berdasarkan form konsultasi seperti ini kan nggak ada halamannya nih ya, ini nggak ada halamannya, ini boleh ininya dihilangkan, jadi seperti ini aja nih, delete. Nah, kayak gini. Kalau dia mau dipoto kemudian di screenshot, di paste, di print, bisa dikasih halaman ya. Ini boleh dikasih halaman, boleh enggak. Kalau dia bentuk form seperti ini ya, itu tidak perlu diberi halaman, jadi titik-titiknya juga dihilangkan seperti ini. Kalau dia mau dipoto kemudian di print, itu bisa dikasih halaman. Oke, gitu ya. Nah, kayak gitu. Lalu halaman selanjutnya adalah
bab 1. Nah, bab 1 ini seperti ini aja. Ini 6 cm nih, 6 spasi, 6 cm. Nah, ininya 2 spasi untuk isinya. Jadi 1.1 latar belakang. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Tujuan, manfaat. Nah, ini ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya ini disesuaikan dengan tempat PKL. Nih, disesuaikan dengan tempat PKL itu seperti apa kondisinya. Oke, ini sistematika ini sama aja, kemudian hasil dan pembahasan disesuaikan ya. Ini karena PKL-nya contohnya di BTN. Kemudian ini udah. Nah, ini untuk bab 1 ya. Sesuaikan aja, jadi spasinya 2, atasnya 6. Untuk awal bab itu atasnya 6. Untuk yang selanjutnya itu 4 ya. Untuk awal bab itu 4, 6, 4, 3, 3. 6, atasnya 6, kirinya 4, bawahnya 3, kanannya 3. Untuk penomoran halaman ya, untuk setiap awal bab itu dihitung tapi tidak ditampilkan seperti ini. Ini bersih ya, kosong nggak ada nomornya. Tapi untuk halaman 2 itu ada. Untuk awal setiap bab nggak ada nomor. Ingat ya, itu masih banyak yang salah untuk yang sudah bimbingan. Lalu yang untuk bab 2, untuk bab 2 ini sama ya, ininya 6 spasi ya tanpa nomor ya, di sininya spasi 2. Nah, ini isinya tentang sejarah perusahaan. Kemudian nah ini ada gambar ya. Kalau gambar itu nggak usah pakai 2 titik, 3 titik, 4 titik, langsung saja. Kalau ini misalkan gambar pertama, maka dia gambar 1. Kalau ada gambar lagi itu gambar 2. Lalu misalkan di bab 3 ada gambar, itu gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nggak usah di bab 2 ada gambar 2.1, di bab 3 itu ada gambar 3.1, itu nggak usah. Jadi berurut aja. Kalau misalkan di bab 2 ada gambar 1, ada satu gambar pertama maka gambar 1. Kalau di bab 3 ada gambar lagi maka dia gambar 2. Nggak usah ada gambar titik ya. Oke, seperti itu. Nah, ini gambar 2 ya, yang rapi ya. Tabelnya yang rapi seperti ini ya. Jangan sampai nanti tabelnya itu acak-acakan, yang rapi. Oke, kemudian nah ini tabel rapi ya, yang rapi ya. Nah, seperti ini untuk bab 2-nya. Lalu bab 3, nah ini ingat nomornya nggak ada tapi dihitung ya. Dan 1 spasi ya. Nggak boleh ini nanti begini, ini nggak boleh. Ya, dia harus menyatu seperti ini ya. Untuk setiap bab dia menyatu seperti ini, dia nggak boleh berjarak. Oke, ini hasilnya apa? Nah, ini gambar 3, gambar 4, gambar 5. Jadi nggak ada gambar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, itu nggak ada. Oke, langsung selanjutnya ke 4 ya. Ingat 1 spasi, dia tidak ada spasi tambahan, nggak merenggang, jadi dia merapat. Kemudian di sini tidak ada nomornya tapi tetap dihitung. Ini kesimpulan. Kemudian ini terakhir daftar pustaka ya, ini 6 spasi, ini seperti ini. Jadi dia nanti dibuat rata ya. Kemudian di sini untuk baris keduanya itu menjorok ya, menjorok seperti ini. Dan ini pakai tab ya, jangan pakai spasi. Kalau spasi nanti acak-acakan. Oke, ini tentang isi dari laporan PKL-nya. Mulai dari covernya, ada cover luar, cover dalam, kemudian ada abstraknya, kata pengantar, halaman pengesahan, kemudian ada daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar ya, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian untuk lampiran yang selanjutnya ya, ini lampiran ya. Ini lampiran itu terdiri dari yang pertama itu jurnal kegiatan PKL. Nah, ini jurnal kegiatan PKL. Ini diisi dengan NPM, nama mahasiswa, kemudian peminatannya diisi aja. Boleh dikosongin, boleh diisi. Isinya itu software engineering. Ya, alokasi PKL itu disesuaikan dengan tempat PKL. Ya, di sini hari tanggal, misalkan Senin tanggal 2 April 2022. Kegiatannya apa?
input data. Kemudian di sini jangan lupa diparaf oleh pembimbing lapangan ya, diparaf. Nanti di sini ditandatangan dan dicap. Ingat ya, dicap di sini di akhirnya. Lalu tampilan yang kedua form konsultasi PKL. Nah, di sini form konsultasi dosen. Ya, diisi dengan NPM, nama, kemudian di sini program studinya apa. Kalau misalkan program studinya MI, maka KA-nya dicoret. Kalau program studinya KA, maka MI dicoret. Nah, seperti itu. Judulnya, judul laporannya ya sesuaikan dengan tempat PKL. Di sini hari tanggal, kemudian konsultasi ini diisi aja misalkan konsultasi pendahuluan, konsultasi bab 1, bab 2 nanti ini bimbingannya ke saya. Jadi nanti saya yang paraf, kemudian sini nanti yang tanda tangan itu pembimbing masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian lapangan. Nah, di sini ada penilaian lapangan. Ini penilaian lapangan ya. Jadi diisi nama, NPM, prodinya, lokasinya, nanti minta nilai ya. Di sini maksimal 100, nanti dikasih tanda tangan dan dicap. Kemudian ada untuk penilaian dosen pembimbing ya. Di sini ya. Jadi kalau penilaian dosen lapangan itu sikap kerjanya, kalau penilaian bimbing dosen itu laporannya. Jadi laporannya jangan sembarangan ya, jangan sembarangan, yang bagus sesuai dengan panduan PKL. Nah, ini di tanda tangan. Oke, itu saja ya untuk laporan PKL ya, harus sesuai dengan panduan. Ini nanti saya bagi, jadi sesuaikan dengan template yang sudah diberikan ya. Jadi nanti nggak salah-salah lagi, sesuaikan aja dengan nama, tempat, prodinya masing-masing. Oh ya, untuk yang berkelompok ya, untuk yang berkelompok maka nanti ketika sudah selesai dibuat cover 2 buah. Jadi ini untuk laporan yang dikumpul ke perpustakaan, dan untuk laporan yang dikumpul ke tempat PKL jika dia berjumlah 2 orang, maka buat cover yang kedua. Di sini misalkan di sini namanya Ali Hafiz ya. Kemudian di sini yang kedua kemudian di sini NPM. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan satu kelompok 2 orang maka tulis 2 orang, kalau satu kelompok 3 orang, 4 orang, 5 orang maka di sini ditulis sesuai dengan jumlah kelompok yang ada. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti langsung ada 2 cover. Oke, seperti itu. Cukup dari saya untuk laporan praktik kerja lapangannya, sesuaikan ya yang benar dengan panduan PKL-nya. Oke, cukup. Terima kasih dari saya, sekian.